Contohnya seperti MBG Bapak. Izin kalau menurut saya sendiri, karena itu memotong biaya pendidikan, jadi saya kurang sreg dan kurang setuju Bapak. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Akmal Irsyad dari SMA Muhammadiyah Patporong. Izin bertanya Bapak, bagaimana Bapak mengukur keberhasilan suatu kebijakan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, bukan hanya terlihat dari bagusnya laporan yang telah dibuat. Baik, terima kasih. Terima kasih, singkat, padat, jelas. SMA Porong. Oke. Bisa disebutkan contohnya yang Anda lihat apa? Contohnya seperti MBG Bapak. Izin kalau menurut saya sendiri, karena itu memotong biaya pendidikan, jadi saya kurang sreg dan kurang setuju Bapak. Multitasking sambil saya jawab pertanyaan Akmal tadi, ya. Nanti siapin, nggak apa. Biar buka plastik dulu nih. Mundur aja dulu sedikit, mundur dikit. Nah, gitu. Ya, oke. Jadi, bagaimana kalau ada kebijakan yang dirasa prakteknya tidak sesuai dengan harapan? Sering nggak kita alami itu? Sering. Kalau kita memegang kewenangan, maka kita harus terbuka dengan koreksi. Kenapa sih? Kenapa pejabat itu tidak boleh bersikap negatif terhadap koreksi? Nomor satu, dia mengeluarkan itu pakai uang rakyat. Rakyat mengkoreksi kok nggak boleh? Kalau itu uang sendiri, uang dia sendiri, salah, boleh. Kamu nggak usah koreksi. Uang saya. Tapi ini bukan uang dia. Karena bukan uang dia, dia tidak boleh marah pada orang yang mengkoreksi dan mengkritik. Nggak boleh. Nggak boleh. Justru harus sebaliknya. Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau penganggarannya meleset, tidak sesuai, harus terbuka untuk koreksi. Dan bagi rakyat, jangan pernah takut untuk mengkritik. Jangan pernah takut untuk mengkoreksi. Jangan pernah takut. Jadi kalau Anda mengkoreksi dan diintimidasi, balas balik. Memang jenengan uangnya dari mana? Uangnya dari pajak saya, uangnya dari pajak kita semua. Saya berhak untuk mengkoreksi, saya berhak untuk mengkritik. Karena uang yang Anda pakai untuk buat kebijakan adalah iuran dari rakyat Indonesia. Iya, nggak boleh. Jadi buat teman-teman, apalagi kalau mahasiswa, Anda harus kritis. Kalau mahasiswa memuji, nggak menarik. Mahasiswa itu bagian mengkritik. Gak apa-apa. Kenapa? Tumbuhkan itu kemampuan berpikir kritis, mengkritik. Nah, jadi teman-teman, ini Akmal tadi, koreksi, tunjukkan di mana salahnya, tunjukkan di mana kurangnya, dan kalau Anda bisa, tunjukkan koreksinya. Tapi kalau Anda nggak bisa ngasih koreksinya, solusinya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ketemu dengan pejabat bilang, mbok nggak usah ngeritik terus, kasih solusinya. Dan jenengan dipilih buat bikin solusi kok, gitu. Anda itu dipilih buat ngasih solusi kok. Saya menunjukkan sebatas kritik boleh. Bagiannya mereka yang buat solusi. Bagian rakyat menyampaikan sampai kritik saja, nggak apa-apa, cukup. Sehingga teman-teman, kita akan bisa mengkoreksi. Kenapa sih di pemerintahan itu selalu harus ada? Kalau naik mobil, kalau Anda pernah nyetir, ada namanya front view, pandangan ke depan. Terus ada namanya pandangan ke belakang, namanya pakai kaca spion. Pertanyaan, apakah pandangan ke depan dan kaca spion sudah memberikan informasi 360 derajat? Ada namanya blind spot, ya kan? Yang nggak kelihatan tuh pakai kaca spion di sini, nggak kelihatan pakai kaca spion di sini, betul tidak? Nah, rakyat itu sering menunjukkan blind spot. Jadi kalau rakyat menunjukkan blind spot, itu harus bilang terima kasih, bukan kemudian malah protes. Jadi Akmal, kalau ada kebijakan yang meleset, termasuk MBG, sampaikan kritiknya, sampaikan koreksinya, tunjukkan di mana salahnya, biar pemerintah nanti mengkoreksi. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan, ada tadi yang tanya, bagaimana menilai keberhasilan? Kalau menilai keberhasilan, Anda lihat rencananya. Pemerintah berencana membangun 300 fakultas kedokteran. Anda cek, udah berapa yang terbangun sekarang? Pemerintah berencana membangun 300.000 jembatan di pedesaan. Anda cek, udah jadi belum? Menyiapkan MBG, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, sudah berapa persen yang jadi? Berencana untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Anda cek, udah jadi apa belum? Jadi, menilai keberhasilan itu dari rencana dibandingkan dengan pelaksanaan. Itu cara menilainya. Teman-teman,
waktunya sudah habis. Senang bisa berinteraksi, senang bisa tukar pikiran. Insya Allah satu saat nanti kita akan ngobrol lagi, ya. Semoga dialog kita memberikan manfaat bagi saya juga belajar, bagi teman-teman juga belajar, dan selamat meneruskan program sampai tuntas. Yang sedang skripsi mudah-mudahan segera selesai. Amin. Yang sedang kuliah mudah-mudahan kuliahnya bisa jalan dengan baik. Amin. Titip jadi mahasiswa yang sibuk, jangan mahasiswa yang waktunya longgar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat pimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas. Supaya hakim-hakim kita, hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Sering ada masa itu mudah sekali ditekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali ditekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek, institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar, ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu tiga, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan, gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan, hukumannya dibesarkan, dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu. Lalu jangka panjang institusi pendidikan. Dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek ini dibutuhkan. Teman-teman sekalian, saya pernah berapa kali ceritakan, tapi ceritakan di sini. Saya suatu ketika menjemput Bang Imad, pembicara di kampus gini, seperti saya sedang bicara sekarang. Yang saya undang namanya Imaduddin Abdurrahim. Saya jemput Bang Imad di Bandara Adi Sucipto, lalu jalan, naik mobil, saya nyetirin, sambil jalan, saya ngobrol, saya bilang, Bang Imad, saya baru sadar bahwa Bang Imad itu ternyata insinyur listrik, karena bukunya kuliah tauhid seperti Ustadz. Ternyata insinyur listrik. Terus saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Ini kita bilang, tahun 50-an, dia masih SMP, ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Dia dan orang-orang sekampungnya jalan kaki hampir 6 jam untuk mendengarkan pidato Bung Hatta, karena Bung Hatta yang meresmikan. Pidato Bung Hatta itu jangan bayangkan seperti pidatonya Bung Karno ya. Kalau Bung Karno itu menggelegar, kalau Bung Hatta pidatonya datar. Dan dia mengatakan, Bung Hatta pidato mengatakan begini, hari ini kita meresmikan bendungan Asahan, kira-kira begitu. Ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar, dibutuhkan pembangkit listrik yang amat banyak, supaya bisa menghasilkan tenaga listrik yang banyak. Indonesia masa depan, kata Bung Hatta nih, membutuhkan insinyur listrik yang amat banyak. Apa yang terjadi? Kata Bang Imad, semua anak-anak di sana ingin jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Teman-teman, apa sih fenomena ini menarik? Tidak ada hadirin di sana yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan gini, apa sponsornya kontraktor listrik ya? Apa saudaranya punya bisnis listrik ya? Apa dia punya kepentingan bikin waduk ya? Tidak ada pandangan seperti itu. Yang ada adalah kami dengar, kami laksanakan. Artinya apa? Ini orang berintegritas dan rakyat memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Itu yang harus dikembalikan lagi di Republik ini. Ketika pesan-pesan dari kepemimpinan, itu pesan-pesan yang dipandang sebagai pesan penuh dengan nilai integritas,
punya pondasi moral yang kuat, sehingga gagasan yang digulirkan bukan saja gagasan yang diterima sebagai ini benar, ini baik, tapi ini dipercaya. Nah, ini yang harus dikembalikan. Jadi teman-teman sekalian, PR kita besar. Nah, sekarang untuk kampus, yuk mulai dari kampus. Bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan-kegiatan yang tidak manipulatif. Kegiatan-kegiatan yang laporannya enak kalau diaudit. Kegiatan yang semua pengelolanya itu bisa dengan transparan menceritakan. Ini PR. Kenapa? Karena kita dulu tidak dimulai dengan didik integritas sebagai prioritas pertama kita. Ketika TK, ketika SD, tidak. Enggak. Bong, teman-teman lihat kalau anak-anak SD, mungkin TK, pelajaran TK itu. Bisik-bisik dari kuping itu. Ingat kan? Apa namanya? Bisik berantai. Itu kan permainan, bukan? Permainan apa itu? Pesan berantai. Pakai bisik-bisik. Itu untuk apa itu? Ngecek integritas, teman-teman. Ya, pesan lewat satu kuping ke kuping lain muter, pas sampai di ujung masih sama nggak? Itu dia. Hilang di jalan. Ini baru kalimat saja. Sudah banyak yang mengelola di jalan. Teman-teman, kalau ini tidak dikoreksi, problem. Jadi PR kita, jangan sampai kita hanya menengok ke depan sana. Oh, Anda salah, Anda koreksi. Bukan. Yuk ini PR buat saya, PR buat kita, PR buat Anda, buat semua. Mari kita prioritaskan soal integritas sebagai agenda terpenting untuk pembangunan di institusi manapun, termasuk di level negara. Itu aja sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Satu hal yang menjadi pertanyaan saat ini adalah ketika Anies menjadi Capres 2029 nanti, ya, siapa sih yang akan menjadi wakil Anies ya kan? Karena kita melihat sepertinya seluruh partai itu masuk ke kabinet Prabowo, teman-teman. Bagaimana para pendukung Prabowo ini dari semua partai itu ya mayoritas masuk. Dan ini kan jadi pertanyaan, ya mungkin sisa PDI Perjuangan aja yang partai besar yang di luar pemerintah. Oh ya, Nasdem dan PKS juga, teman-teman. Tapi kalau kita lihat arah dari pembicaraan Nasdem itu mendukung, teman-teman ya. Jarang kita mendengar Nasdem itu mengkritik ya, tapi lebih banyak tuh mendukung. Kalau PDI ya mengkritik dan mendukung, teman. Namanya juga partai penyeimbang ya. Namun kalau Anies itu betul-betul mengkritik ya, bagaimana beliau menjadi tokoh yang keras ya, tokoh yang menyuarakan suara rakyat, teman-teman. Dan itulah kenapa saya katakan, apakah ada partai yang mendukung Anies suatu saat nanti ya? Jawabannya pasti ada, teman-teman. Setiap partai pasti akan mencari jagoannya sendiri, ya kan? Karena ada kepentingan di sana. Makanya saya katakan, kalau misalnya ada satu partai yang ingin maju sebagai capres ataupun cawapres 2029, ya kan? Kalau nggak bisa menjadi wapresnya Prabowo, ya ia akan maju dengan calon yang lain, orang yang lain, teman-teman. Dan ini menarik, dan Anies adalah jawabannya. Dan kalau kita berharap sih sebenarnya, ya apa yang dilakukan Anies saat ini adalah sebuah langkah politik yang baik. Makanya Anies menyusun kekuatan-kekuatan politiknya dari masyarakat, membantu masyarakat dengan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana Anies seperti yang ia katakan, ya saat ini sedang membangun jembatan untuk masyarakat, katanya seperti itu ya. Itu kan langkah-langkah jenius yang dilakukan oleh Anies Baswedan, langkah-langkah yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan itu bisa kita katakan bahwa keberhasilan Anies di luar daripada pemerintah. Bagaimana Anies berkontribusi ya untuk bangsa dan negara lewat apa yang ia lakukan saat ini. Dan itu yang luar biasa menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.